Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti biasa, untuk minggu ini kita adakan kelas lagi, yaitu kelas teaching dan public speaking. Dan kemudian untuk hari ini adalah hari terakhir sharingnya para presenter mengenai tentang teaching dan public speaking. Nah, jadi untuk malam ini ada dua presenter lagi, yaitu Kak Sapri dengan Kak Ahmad Padli. Jadi beliau nanti ini yang berdua akan sharing ke kita semua bagaimana sih tentang teaching, apalagi kalau Kak Sapri sendiri ini juga penyiar. Jadi sangat disayangkan kalau teman-teman tidak nonton, atau mungkin nanti ya yang kalau terlambat nonton ini bisa nanti nonton video yang disimpan di IG-nya Resensi. Nah, jadi untuk malam ini diawali dulu oleh Kak Sapri dan nanti akan diakhiri oleh Kak Pali. Hari ini saya diberikan kesempatan oleh tim Resensi untuk membawakan sebuah pembahasan terkait dengan storytelling. Jadi storytelling ini suatu hal yang sebenarnya kita semua pakai tanpa kita sadar atau tidak. Karena semua orang itu bercerita. Hanya saja storytelling biasanya dipakai di dalam sebuah bisnis perusahaan. Tetapi tidak selalu demikian. Biasa juga dipakai untuk presentasi. Dia dipakai juga dalam bentuk cerita pendek dan sebagainya. Jadi ada dua hal di dalam storytelling ini. Dia bisa dipakai secara langsung, bisa juga dipakai di dalam membuat sebuah karya tulis. Kita akan lebih fokus ke yang pertama, karena pembahasan kita malam ini masuk dalam rangkaian pembahasan terkait dengan public speaking. Jadi public speaking itu salah satu diantaranya ada storytelling. Storytelling ini bagi mereka yang paham akan sangat mampu untuk, misalnya kalau dia seorang penjual barang, barangnya akan cepat terjual dengan storytelling. Atau misalnya kalau dia menjual sebuah value atau barang dengan harga yang sebenarnya ongkos produksinya cuma 5.000, ketika dilekatkan cerita di dalamnya, ketika kita lekatkan storytelling di dalamnya, maka yang tadi 5.000 bisa menjadi 500.000. Itu keunggulan daripada storytelling itu sendiri. Nah, di dalam storytelling ini ada 3 storytelling dasar yang penting untuk teman-teman kuasai atau pahami jika ingin menjadi seorang storyteller. Baik itu dalam mengiklankan sesuatu, ataupun ingin terlihat menarik dalam sebuah presentasi, atau sedang mempresentasikan sesuatu. Monomyth, ada teknik star false dan spark lines. 3 teknik ini dipopulerkan oleh 3 orang berbeda. Jadi misalnya nih, kita mulai dari yang monomyth terlebih dahulu. Tapi sebelum masuk ke monomyth, barangkali saya ingin sedikit bercerita bagaimana storytelling ini dapat mengubah sebuah value. Ketika kali pertama Steve Jobs memperkenalkan Apple pada tahun 2007, dia menggunakan storytelling di dalam presentasinya. Kalau misalnya Albert atau teman-teman menyaksikan storytelling itu di YouTube, kita akan sangat menarik ketika pertama kali Steve Jobs mempresentasikan sebuah gawai yang pada waktu itu kayaknya belum ada kecuali si Steve Jobs yang perkenalkan terlebih dahulu. Teknik yang pertama itu disebut dengan monomyth. Monomyth ini teknik bercerita. Teknik bercerita yang dipakai untuk menyampaikan ceritanya orang, cerita orang-orang besar. Teknik ini biasa disebut sebagai cerita pahlawan. Biasanya kalau dalam sebuah presentasi kita memulainya dengan sebuah anekdot dengan menceritakan tokoh-tokoh besar. Kita menceritakan misalnya pahlawan-pahlawan yang telah lalu untuk memberikan kita motivasi secara tidak langsung. Misalnya kalau ada orang yang ingin menjadi seorang aktivis misalnya, kita masuk dalam sebuah forum aktivis. Kita akan memulai untuk menjelaskan sesuatu dengan mengangkat cerita Che Guevara. Atau misalnya kita akan memulainya dengan bercerita tentang bagaimana perjuangan seorang Munir Said Talib.
atau kita misalnya mulai bercerita dengan bagaimana orang-orang seperti Subkomandante Marcos memulai perjuangannya di Amerika sana, Amerika Latin sana. Kita akan memulai untuk bercerita tentang itu agar audiens kita itu dengan bisnis. Begitupun misalnya kalau kita di sebuah forum-forum yang bicara tentang perjuangan-perjuangan seperti itu, maka tentu yang paling relevan kita memulai bercerita tentang tokoh-tokoh yang benar-benar berjuang. Ini yang dimaksud dengan tokoh monomit. Nah, ada teknik kedua yang sangat menarik. Teknik kedua ini dipopulerkan oleh Steve Jobs. Dan juga kalau kita pernah lihat atau pernah nonton bagaimana Martin Luther King pidato dengan judul pidatonya If I Have a Dreams, itu sangat menggunakan teknik ini. Nah, apa teknik spark lines itu? Teknik ini adalah kita menyampaikan sesuatu yang ada hari ini dan kemudian sesuatu yang bisa ada di masa depan. Atau kita menghadirkan masalah, di saat yang sama kita menghadirkan solusi. Atau dalam bahasanya si Duarte yang mengeluarkan teori ini, dia menggambar sebuah grafis dengan menuliskan tentang what is and what could it be. Apa itu dan apa yang bisa terjadi. Apa yang seharusnya bisa terjadi. Seperti misalnya kalau kita nonton presentasinya Steve Jobs tahun 2007. Dia kemudian mulai memaparkan tentang pada tahun itu kita memiliki banyak tools. Misalnya kita punya kalender, kita punya jam dinding untuk melihat jam, kita punya alarm untuk menentukan bangun kita atau tidak, kita punya stopwatch, kita punya banyak sekali kalkulator, dan itu tercerai-berai. Artinya kita punya beberapa alat untuk sesuatu yang bisa sebenarnya kita dapat dalam satu alat. Satu alat itu adalah iPhone. Dan itu disampaikan Steve Jobs dengan cara storytelling. Sehingga kalau kita menonton presentasi Steve Jobs itu, kita tidak pernah bosan. Karena caranya dia ngomong, caranya dia menyampaikan yang terjadi hari itu dan yang bisa terjadi sebenarnya, itu membuat kita terhenyak. Ternyata luar biasa sekali seorang Steve Jobs ini. Nah, itu teknik spark lines. Misalnya, kalau kita kasih contoh. Dalam sebuah forum, kita bicara tentang literasi misalnya. Kita sampaikan bahwa literasi itu baca dan menulis. Literasi itu adalah bagaimana supaya orang bisa mengakses buku. Kalau kita sampaikan dengan cerita seperti itu, maka itu menjadi hal yang biasa-biasa saja. Berbeda misalnya kalau kita menyampaikannya, saya ingin bercerita tentang literasi hari ini. Saya melihat orang-orang sudah melek literasi dari tingkatan paling atas sampai tingkatan paling bawah. Kita melihat di Jakarta, kebijakan-kebijakan pemerintah mengeluarkan kebijakan literasi. Tetapi kita tidak pernah tahu bahwa ada satu kebijakan yang bisa kita buat dari daerah. Apa itu literasi digital? Dan itu dibuat oleh resensi. Nah, teknik seperti itu adalah teknik spark lines namanya. Kita menceritakan realita yang ada, kemudian kita menceritakan sesuatu yang seharusnya bisa ada, selain daripada hal biasa tadi. Nah, teknik yang ketiga, dan yang paling sering dipakai sama orang kalau ingin mempresentasikan sesuatu, itu ada yang namanya disebut dengan start false. Bagaimana kita memulai bercerita dengan mengeksplorasi kegagalan. Ini sering sekali. Misalnya, Jack Ma, seorang pendiri Alibaba, dia selalu memulai pembicaraannya dengan mengatakan bahwa dia ditolak berapa ratus kali oleh KFC. Dia ingin membuat sebuah perusahaan dan tidak mendapatkan investasi dari orang lain kecuali dari teman-temannya saja. Dia berapa kali tidak lolos di universitas besar. Kemudian dia akan menceritakan kesuksesannya. Itu yang dimaksud dengan teknik star false. Jadi memulai dengan kegagalan, bagaimana kita mengeksplorasi kegagalan itu sehingga audiens kita itu dengan sendirinya termotivasi. Oh, dia bisa sukses, kok saya tidak?
Jadi storytelling itu ada semacam memberikan motivasi tidak langsung kepada audiensnya. Supaya misalnya kalau kita menjual produk-produk kita dibeli, kalau kita menjual sesuatu yang harga produksinya cuma 5.000 bisa menjadi 500.000. Kalau misalnya kita mau menyampaikan sesuatu dengan cara storytelling, pasti itu menjadi viral dan disebar banyak orang. Contoh lagi, selain daripada 3 teknik ini. Kalau kita menyaksikan biasa, ada foto-foto yang tersebar di sosial media, foto-foto misalnya ada orang yang makan nasi kotak, pakai baju veteran perang, makan nasi kotak di pinggir jalan. Kalau kita posting itu foto saja di sosmed, barangkali yang mendapatkan foto itu akan mendapat kalian kurang lebih mungkin puluhan saja. Tetapi kalau kita masukkan cerita di dalam foto itu akan sangat jauh berbeda. Foto itu akan kemudian viral, kemudian rasa nasionalisme kita akan tumbuh, rasa patriotisme akan kita tumbuh, kemudian kita akan melihat sisi yang berbeda dari kehidupan seorang veteran. Itu the power of storytelling. Contoh yang lain, kalau misalnya Albar pernah lihat iklan-iklan Thailand. Iklan-iklan Thailand itu beda sama iklan Indonesia. Beda sekali. Iklan Indonesia itu dia tidak bercerita, biasa langsung saja. Tapi kalau storytellingnya orang Thailand, iklannya orang Thailand, lain produk yang dia jual, lain ceritanya. Iyalah. Dan kadang cerita-cerita yang dibuat itu sangat menyentuh emosional kita, sangat menyentuh perasaan kita. Itulah kenapa iklan-iklan di Thailand itu persentase berhasilnya lebih besar ketimbang iklan-iklan yang biasa-biasa saja. Karena ada storytelling di dalamnya. Jadi storytelling itu bukan hanya penting di dalam menciptakan karya tulisan, tetapi ketika kita bergaul, itu penting. Kenapa penting storytelling? Lihatlah ketika misalnya kita bercerita di lingkungan kita, sekitar teman-teman kita, lihat apakah dia masih menggenggam HP ataukah tidak. Kalau dia masih menggenggam HP, ada beberapa kemungkinan. Salah satu diantaranya, cara bercerita kita tidak enak, tidak baik. Orang masih bisa menggunakan HP, orang masih tidak perhatikan. Tapi kalau kita menguasai teknik storytelling, orang akan meninggalkan HP-nya dan kemudian akan mendengarkan kita bercerita. Jadi itulah pentingnya storytelling. Dan teknik-teknik dasar tadi bisa teman-teman praktekkan, tinggal bagaimana teman-teman menemukan mediumnya dan menemukan audiensnya. Penting juga untuk melihat audiens. Berdasarkan apa yang saya baca terkait dengan storytelling ini, hal yang paling dasar untuk mengetahui storytelling adalah menceritakan diri sendiri dengan jujur. Itu teknik dasar dari storytelling juga. Supaya orang akan dibawa ke dalam cerita kita. Atau dalam bahasanya Helvetiana Rosa, sesuatu yang disampaikan dari hati akan sampai ke hati. Iya. Saya pikir itu Albar untuk ini permulaan kita di malam hari ini. Tapi gini Kak, ada orang juga dia di dalam pemaparannya itu semua cerita, semua storytelling, tidak ada itu yang argumentasi, tidak ada apapun, semua cerita. Bahkan itu mungkin ceritanya, kalau mungkin kita selalu ngopi dengan dia, itu terus ceritanya. jadi bagaimana lah ini orang begitu? Jadi mungkin pertama kita mungkin kagum akan ceritanya, dia mungkin gagal-gagal, tetapi di pertemuan selanjutnya dia cerita itu lagi dengan orang yang sama. Iya betul-betul. Sehingga audiensnya bosan. Itulah. Iya. Jadi penting sebenarnya juga menempatkan storytelling ini pada tempat-tempat tertentu. Misalnya di dalam presentase, di dalam iklan, di dalam memaparkan sebuah iklan produk kita. Nah, kalau kita mau pakai di dalam kehidupan sehari-hari, tentu kita tidak boleh mengulang cerita secara terus-menerus dengan orang yang sama. Tapi ada orang begitu. Iya, saya jadi teringat begini, ada sebuah kisah di dalam sebuah acara stand up komedi. Orang pertama melakukan sebuah
lelucon. Kemudian 30 dapat 1 jam kemudian ada orang-orang baru masuk, dia mengulang lelucon yang sama, mengulang terus, dan akhirnya orang tidak lagi tertawa dengan leluconnya karena sudah didengar sebelumnya. Nah, jadi storytelling juga penting untuk melihat audiensnya. Benar-benar. Saya juga sepakat dengan yang tadi Kak, storytelling kalau ditempatkan dalam bisnis. Saya pernah baca buku, Kak Sapri mungkin tahu KitKat. KitKat. Yang coklat Oh KitKat. iya, coklat. Iya. Ada KitKat. Yeah. Kan dia bisa menempatkan bagaimana itu sebuah produk bisa menjadi misalnya kata-kata atau sebuah cerita. Ya sangat menarik sih, apalagi ya memang harus pintar menguasai storytelling, apalagi kalau saya ingat juga Kang Jalal itu selalu mengawali diskusinya, selalu mulai ceramahnya dengan cerita, bahkan ceritanya itu ada yang lucu bahkan sampai menyentuh dalam sekali. Nah, nanti mungkin Kak Pali yang cerita nanti itu soalnya. Oke. Satu pertanyaan terakhir Kak. Ada tidak yang misalnya, ada tidak yang misalnya Kak Sapri mau sampaikan, tetapi misalnya saya mungkin lupa untuk tanya atau mungkin tidak sampai ke situ pertanyaannya. Ada tidak sesuatu hal yang penting yang sebenarnya harus disampaikan gitu. Sebagai penutup, kita lanjut nanti ke Kak Pali, dan kalau ada pertanyaan nanti saya calling kembali. Oh iya. Oke. Yang saya mau sampaikan adalah storytelling itu penting sekali di dalam kehidupan kita. Meskipun itu tidak kita pakai dalam hal yang saya katakan di awal sebagai bisnis dan juga sebagai persentase, tetapi itu penting. Terlebih lagi kalau misalnya kita punya keinginan untuk menjadi seorang yang berpengaruh. Kenapa? Karena kalau kita ingin menjelaskan sesuatu dengan teknik bercerita tadi, kita akan membawa seluruh orang untuk masuk ke dalam cerita kita secara tidak sadar. Itulah kenapa di dalam kitab-kitab manapun isinya adalah cerita. Benar. Iya, jadi itu cerita kenapa penting sekali dalam kehidupan kita. Oke. Thank you Kak. Iya. Thank you. Nanti kalau misalnya ada lagi diskusi, kita akan calling, dan jangan bosan-bosan untuk selalu ngisi di resensi. Oke? Siap. Sampai ketemu di permasalahan luar saja. Oke. Siap. Oke, thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.